Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya ingin menunjukkan kalau di websitenya Toyota, website resmi ya, ini kita sudah bisa menemukan ada dokumen owners manual dari All New Veloz. Jadi teman-teman kalau lihat masuk ke websitenya toyota.astra.co.id, cari produknya vehicles, terus masuk ke MPV, masuk ke New Veloz. Nah, di dalamnya sini bisa masuk langsung ke spek atau bisa turun ke bawah. Nah, di sini ada owners manual yang sangat berguna untuk teman-teman yang sudah membeli Veloz ya. Yang belum beli juga boleh sih download. Di sini banyak info menarik. Coba kita klik dulu. Oke, nah ini adalah ownership manual untuk si Veloz. Kemudian teman-teman pilih MPV, terus pilih yang All New Veloz ini, sini ya, sebelah kiri ini. Baru download guide, klik sini download guide. Nah, kebetulan saya udah download. Ini dia dokumennya. Apa aja yang paling menarik di sini? Saya baru baca sampai halaman 144. Nah, ini yang paling menarik buat saya nih. Di Veloz ini udah dilengkapin oleh rekaman data kendaraan, atau bahasa Inggrisnya disebut event data recorder. Ini dia ya. Nah, jadi EDR ini saya jadi inget dengan unit-unit di perusahaan ya. Kita sampai memasang alat tambahan aftermarket in vehicle monitoring system untuk mendapatkan event data recorder seperti ini. Dari yang saya baca di Veloz ini, dia tidak merekam event kendaraan ini dalam keadaan normal, tapi EDR data direkam oleh kendaraan jika situasi kecelakaan non-trivial terjadi. Jadi tidak ada data yang direkam oleh EDR di bawah kondisi pengendaraan normal dan tidak ada data pribadi. Nah, ini dia yang direkam ya. Jadi yang direkam apa aja? Nah, yang direkam adalah ini dia. Ini poin-poin yang direkam oleh EDR. Bagaimana sistem di dalam kendaraan Anda beroperasi, seberapa jauh pengemudi itu menekan pedal gas dan atau pedal rem, serta seberapa cepat kendaraan melaju. Jadi di dalam investigasi kecelakaan lalu lintas, data-data tersebut sangat diperlukan. Jadi ketika kendaraan kita mengalami kecelakaan, amit-amit ya, ternyata di dalamnya udah dilengkapi oleh EDR, atau yang istilah kerennya kalau di pesawat black box. Tapi ya tentu tidak selengkap black box di pesawat. Yang direkam adalah data-data yang tadi saya sebutin ya. Terus ada satu lagi yang tadi saya sempat baca. Kita turun sebentar. Nah, ini dia. Ini yang poin penting. Jadi di perusahaan saya itu unit yang dipasang, saya nggak usah sebutin ya, itu unit konvensionalnya. Jadi dulu sebelumnya kita memakai unit konvensional berbasis data log yang didapat dari sensor analog gitu ya. Nah, setelah itu kita upgrade memakai sensor
GPS. Jadi GPS base. Nah, ini di Veloz saya tertariknya di sini. Jadi dia mempunyai ini dia 30 detik atau kurang. Jadi begitu tumbukan terjadi atau event log tercatat, insiden terjadi, si EDR ini udah dirancang untuk mengunci data 30 detik sebelum kecelakaan dan biasanya 30 detik juga setelah kecelakaan. Jadi nggak merekam semuanya karena keterbatasan memori biasanya. Jadi teman-teman yang sudah membeli Veloz sangat-sangat beruntung ya. Selain sudah mempunyai fitur aktif keselamatannya dan sudah dilengkapi oleh EDR ini yang saya curiga si Veloz sudah punya, ternyata benar ada di manual booknya atau manual user manual. Jadi di sini ada catatannya akan tetapi data mungkin tidak tersimpan tergantung pada tingkat keparahan dan jenis kecelakaannya. Ya kalau ini normal ya. Jadi ketika kita dapat kecelakaan yang frontal sehingga sensor-sensornya terkena, dia otomatis akan merekam. Tapi kalau cuma masuk di parit atau di got mungkin nggak akan terekam langsung ya. Nah EDR ini nanti yang akan dibongkar oleh kepolisian atas persetujuan kita sebagai pemilik mobil dan dibantu oleh manufaktur, dalam hal ini Toyota Indonesia. Ini terrilis di dalam manual user manualnya yang diberikan oleh Toyota. Sangat-sangat berguna buat teman-teman ini kalau mau mendownload. Itu poin yang pertama. Jadi saya ringkas aja ya apa yang sudah saya baca dalam 140 halaman. Nah, selain itu ada lagi yang saya tertarik di sini untuk menjelaskan ke teman-teman. Halaman 69 kalau nggak salah ya. Ntar ya. Sorry waiting. Kuota jalan terus ya. Sabar ya, bentar. 69. Nah, ini dia. Jadi ketika mungkin suatu saat remote kunci Veloznya itu kehabisan baterai, maka ini adalah cara untuk menghentikan alarm jika berbunyi. Biasanya kan kalau alarm bunyi kita matiinnya melalui remote kunci ya. Tapi ketika remote itu kehabisan baterai, ini ada caranya. Nah, jadi untuk kendaraan yang dengan CVT, langkah yang pertama, tekan pedal rem. Kalau yang manual, tekan pedal kopling. Lalu dengan mudahnya sentuh kunci elektronik pada engine switch. Jadi yang kunci yang tadi baterainya kosong bawa masuk ke dalam kendaraan, terus sentuhkan aja di tombol start stop engine button itu ya nih. Jadi semudah itu. Oke, itu yang kedua. Ada lagi satu lagi yang tadi saya sempat baca dan menarik perhatian adalah ntar saya juga lupa. Cuman intinya saya masih ingat ketika teman-teman naik pesawat bepergian, hati-hati ketika tidak sengaja kunci mobil terbawa ataupun disengaja terbawa. Di sini dikasih peringatan jangan sampai itu aktif tertekan atau sengaja ditekan, walaupun ditaruh di dalam koper bagasi itu tertekan oleh barang-barang di dalamnya, maka itu akan mengaktifkan gelombang radio yang akan mengganggu pengoperasian pesawat terbang ya. Jadi hati-hati, di sini udah dikasih peringatan. Itu sih, nanti saya coba cari ininya, halamannya. Teman-teman juga sudah bisa download ya. Di sini lengkap banget. Cuma satu nih
sayang saya belum menemukan spesifikasi gross vehicle weight dan gross vehicle weight ratingnya si Veloz. Itu yang nanti akan saya terangkan di video tes nanjak episode 2 isi penuh kabin sequel kedua. Nanti saya akan jelasin. Saya masih cari-cari ini data resminya. Kalaupun tidak ada data resminya, nanti kita akan memakai data lama. Kalau nggak salah sekitar 500 kg payloadnya. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan berguna. Segera di download ini. Banyak sekali informasi-informasi di dalam user manual ini. Masuk ke dalam websitenya, dan pilih All New Veloz Download Guide. Ini yang biasanya para pemilik malas membacanya ya, padahal ini di dalamnya sangat banyak informasi yang berguna. Oke, sudah 11 menit. Terima kasih. Maaf tidak menampilkan wajah saya ya, tapi kan sudah sering melihat ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.